Kami saat ini sedang berada di Jamarot, tempat melempar jumroh jamaah haji tahun 2023. Inilah kondisinya, para jemaah sedang melaksanakan jumroh, yaitu melempar batu kerikil. Seluruh jemaah yang berada di Mekkah Al-Mukarramah dan melaksanakan ibadah haji diwajibkan bagi mereka untuk melontar jumroh. Teman-teman pemirsa setia Indo Portal, berikut adalah tips agar aman di tempat melontar jumroh selama berada di Mekkah Al-Mukarramah. Sudah kami rangkum dalam video ini 10 tips agar sukses melontar jumroh. Teman-teman, pertama, kenali lokasi. Ini adalah tips yang pertama agar sukses menjalankan ibadah melontar jumroh. Harus teman-teman mengenali lokasi di tempat melontar jumroh ini. Lokasi ini teman-teman dari kemah Mina menuju Jamarot harus berjalan kaki melalui terowongan yang sangat panjang, bisa mencapai 3,5 km. Yang terowongan ini kita lalui dan harus berjalan kaki, bahkan lebih jauh lagi bagi jemaah Indonesia. Ini adalah maps kondisi Jamarot, tempat melempar, di mana sejak tanggal 26 Juni 2023 lalu Kota Mekah lalu lintasnya tutup total karena dipadati oleh pejalan kaki menuju Mina. Jadi teman-teman harus kenali lokasi ini bagus-bagus, baik-baik untuk mengetahui posisi di mana persisnya saudara-saudara jemaah yang berada di tempat ibadah ini. La syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. 2 2 ครับเบี่ยงซ้ายครับ2 2นะครับเบี่ยงซ้ายพี่น้องครับนะครับพี่น้องนะครับถูก2ค่อยๆเข้าซ้ายนะครับตามธงที่1ไปให้ได้นะครับตามธงที่1ไปนะครับตามเลยครับตามที่ชิดกันนะครับ Sejak pukul 9 waktu Arab Saudi, kondisi jalan lumpuh total di kota Mekah karena puncak kepadatan manusia yang berjalan kaki dari tenda-tenda mabit Mina, Jamarot, lalu ke Masjidil Haram. Jadi seluruh peta kawasan ini, maps ini kita harus hafal baik-baik agar tidak terlantar atau tidak mengetahui jalan hingga menyebabkan keletihan, kecapean, dan dehidrasi. Na'udzubillah, harus itu yang pertama, tips yang pertama teman-teman. Nah, tips yang kedua teman-teman harus banyak minum vitamin, dimana teman-teman ketika berada di sini harus memperbanyak kesehatan badan dengan cara banyak minum vitamin. Kemudian yang ketiga, banyak minum air zam-zam, karena air zam-zam ini adalah obat dari segala penyakit. Kalau ada penyakit-penyakit bawaan dari tanah air, minum saja air zam-zam, maka insya Allah kesehatan Anda akan terjaga terus selama di tempat Jamarot, di Mina, dan di tempat-tempat pusat ibadah yang lainnya. Kemudian tips yang keempat teman-teman, membawa makanan ringan di dalam tas masing-masing. Dalam tas kecil siapkan saja roti-roti, makanan ringan untuk apabila nanti terlambat makan maka bisa dicemil, dimakan makanan ringan tersebut untuk teman-teman tidak merasakan kelaparan di tengah perjalanan karena perjalanan sangat panjang sekali. Jadi teman-teman harus makan secukupnya, dan kemudian di perjalanan ketika lapar makanlah makanan ringan yang saudara bawa di dalam tas kecil. Kemudian teman-teman, tips selanjutnya adalah jangan melontar di waktu cuaca dalam keadaan terlalu panas, dimana teman-teman ketika cuaca di Mekkah Al-Mukarramah itu melampaui 50 derajat Celcius,
maka dikhawatirkan panasnya cuaca ini akan mengganggu kesehatan tubuh jamaah sekalian. Bagi yang memaksakan untuk berangkat, ditakutkan nanti drop hingga tidak bisa lagi untuk melaksanakan prosesi ibadah yang lain, yang mana sangat banyak sekali ibadah-ibadah mahdoh yang sangat krusial ketika berada di Mekah ini. Maka itu perlu diperhatikan bahwa cuaca itu panasnya sangat luar biasa ketika berada di Mekah. Hindari cuaca panas. Bahkan karena terlalu panasnya suhu yang berada di daerah Jamarat dan Mina ini, pemerintah wali kota Mekah sampai-sampai bekerja sama dengan sebuah perusahaan Jepang bagaimana cara untuk mendinginkan jalan atau aspal yang ada di Jamarat ini. Maka mereka sudah melaksanakannya sudah beberapa tahun ini, kerjasama melapisi aspal dengan cairan agar mendinginkan suhu jalan yang ada di seluruh kawasan peribadahan untuk jemaah haji ketika musim haji datang. Nah teman-teman, tujuan pelapisan jalan di Jamarat dilakukan untuk mendinginkan aspal dan untuk kepuasan jemaah yang datang, agar seluruh daerah kawasan aspal yang dilalui pejalan kaki jemaah dingin seluas 3.500 meter. Masya Allah. Melontar ke Jamarat yang sudah menyelesaikan ibadah wukufnya di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka dia melontar jumrah di sini. Yang pertama itu namanya jumrah Aqabah. Kemudian di hari berikutnya, di hari-hari tasyrik, ya jamaah itu seluruhnya melempar jumrah Sughra. Kemudian Sughra ini adalah jumrah yang pertama atau jumrah yang kecil artinya. Kemudian yang kedua di tengah, di tiang tonggak yang di tengah itu namanya adalah jumrah wusta, yaitu jumrah pertengahan, dan seterusnya jumrah kubra, yaitu jumrah yang besar. Nah itu dilakukan oleh seluruh jemaah haji ketika sudah selesai bermalam atau mabit di Mina, dan dilakukan pada siang hari. Itu afdol dan sunnahnya ada zawal, yaitu sebelum terbenam matahari atau sebelum zuhur. Nah namun karena situasi dan kondisi padatnya Jamarat ketika seluruh jemaah haji berkumpul di sini di satu tempat, maka diperbolehkan untuk melontar jumroh sebisa mungkin. Kalau seandainya tidak bisa dilakukan siang hari, di malam hari pun diperbolehkan. Itu teman-teman tentang mengenai melempar jumroh. Kemudian tips selanjutnya agar jemaah tidak terlantar atau tidak fit atau juga tidak kuat ketika menjalani lontar jumroh adalah, yaitu tips ke-6, membawa botol air minum. Ya ini penting membawa botol air minum yang bisa membawa 1 liter atau setengah liter, yang bisa dibawa di tenteng kemana pergi, karena nanti di setiap persinggahan atau di sepanjang jalan yang ada di kawasan Mina, kemudian di kawasan Jamarat, itu selalu ada penyediaan
tempat pengambilan air mineral secara gratis. Nah, itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, diperbanyak minum air putih, dan maka teman-teman harus membawa botol. Wah, jadi ketika kehabisan air langsung diambil saja air tersebut di setiap dinding-dinding yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Itu tips ke-6, teman-teman. Karena jika situasi saat berjalan kaki sangat jauh, maka tubuh kita membutuhkan air minum. Karena ketika kita sudah tidak mempunyai stok air, itu sangat membahayakan. Dikhawatirkan nanti kita drop, jatuh, pingsan, dan membuat kita sakit. Nah, itu bisa membahayakan diri kita sendiri, bahkan juga bisa merepotkan jemaah yang lain. Tips yang ke-7, melempar jumroh sendirian itu tidak dianjurkan, teman-teman. Karena ketika teman-teman melaksanakan lontar jumroh atau melempar batu jumroh sendirian, itu ditakutkan nanti teman-teman tersesat dan tidak tahu, tidak hafal jalan, dan itu membahayakan, teman-teman. Kemudian tips yang ke-8, patuhi selalu rambu-rambu atau larangan-larangan yang ditentukan oleh aparat keamanan Arab Saudi. Teman-teman harus mematuhi aturan-aturan yang berada di sini. Itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah setempat, karena mereka sudah bagus melayani kita, maka kita juga harus menghormati aturan yang ada di sini. Kemudian tips yang ke-9, teman-teman, jangan berjalan melawan arus atau melawan datangnya rombongan jamaah. Jadi ketika teman-teman berada di Jamarat ini, usahakan jangan pernah mencoba untuk melawan arus, yang mana ketika teman-teman melawan arus, maka itu sangat membahayakan. Kenapa? Karena seluruh jemaah yang datang ke hadapan kita itu mereka lost control, karena mereka juga didorong oleh grup yang lain atau jemaah yang datang secara berombongan. Itu sangat kuat arusnya hingga tidak menahan, tubuh kita tidak tahan terhadap dorongan tersebut. Takutnya nanti kita terinjak oleh jamaah yang jutaan, bahkan ratusan hingga jutaan orang yang lewat setiap harinya. Nauzubillah, kalau terinjak-injak kita tidak bisa bernafas, dan wallahu alam, apapun yang terjadi, apa yang akan terjadi ke depan untuk diri kita. Itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kemudian tips terakhir yaitu memperbanyak doa di tempat lontar jumrah ini. Teman-teman usahakan selama di hari-hari tasyrik ini perbanyaklah doa, bermunajat kepada Allah, mintalah kepada Allah apa yang teman-teman inginkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap lemparan jumrah, doakan, minta ampun kepada Allah,
Bismillahi Allahu Akbar, ucapkan kepada Allah dengan ucapan Allah Maha Besar, kemudian rojaman lisyayatin wa irda'an lirrahman. Kemudian ini dilakukan secara berurutan dari mulai jumrah sughra, kemudian wusta, lalu diakhiri dengan jumrah kubra. Itu teman-teman tips untuk lancar di tempat jamarat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat teman-teman yang mau datang untuk beribadah di tanah suci, khususnya beribadah di musim haji. Tips agar lancar di tempat jamarat. Terima kasih, kami ucapkan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.